Bismillahirrahmanirrahim. Man hafidha ala ummati arba'ina haditha min amri dinahum ba'athahullahu ta'ala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Artinya, barang siapa yang menghafal bagi umatku 40 hadis yang berkaitan dengan perkara agama mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama dalam barisan para fuqaha, yaitu ahli fikih dan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sinta Afifah Ramadhani dari kelas PGMIF dan NIM 203210198. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu bentuk-bentuk hadis. Nah, di sini bentuk-bentuk hadis terdapat 3 komponen, yaitu perbuatan atau yang disebut dengan fi'li, kemudian perkataan yaitu qauli, dan yang terakhir ketetapan yaitu takrir. Nah, sebelum itu kita akan bahas mengenai hadis. Apa sih yang dimaksud hadis? Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Terus kemudian kita akan bahas mengenai sunnah. Sebentar, saya tulis dahulu. Sunnah. Nah, sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Nah, kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah khabar. Khobar di sini adalah berita atau kabar yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Kemudian yang terakhir adalah atsar. Atsar. Yang dimaksud atsar ini, atsar adalah bekasan sesuatu atau sisa sesuatu dan berarti nukilan. Kemudian yang akan kita bahas adalah perbedaan hadis dengan sunnah, khobar, dan atsar. Di sini saya tidak menulis, namun saya akan menjelaskan perbedaan hadis dengan sunnah. Jika hadis adalah terbatas dengan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi, jika sunnah bersumber dari Nabi dalam perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan. Kemudian hadis dengan khobar. Hadis sendiri adalah berasal dari Nabi, jika khobar berasal dari selain Nabi. Kemudian hadis dengan atsar. Jika hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saja, jika atsar yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, dan juga tabi'in. Kemudian pembahasan kita yang terakhir adalah struktur hadis. Struktur hadis ada 3. Nah, yang pertama yaitu sanad, kemudian yang kedua matan, dan yang ketiga perawi. Kemudian materi yang kedua adalah kehujahan hadis. Nah, pengertian dari kehujahan hadis ini dari bahasa yaitu alasan, bukti. Kemudian dari istilah adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum. Kemudian dari jenis hujahan hadis ini ada 2, yaitu nakliyah dan juga akliyah. Kemudian kita akan mengenai fungsi hadis. Fungsi hadis di sini ada 4, yaitu bayan at-takrir. Contoh bayan at-takrir ini keharusan berwudu. Kemudian bayan at-tafsir. Contoh dari bayan at-tafsir ini memerinci ayat-ayat yang mujmal dan juga mentaklidkan ayat yang mutlak. Kemudian bayan at-tashri. Bayan at-tashri ini contohnya membayar zakat. Kemudian bayan an-nas. Bayan an-nas ini contohnya mengenai hal warisan. Kemudian kita akan membahas mengenai materi masa kodifikasi hadis. Pengertian dari kodifikasi hadis ini adalah menghimpun catatan-catatan
Nabi dalam mushaf. Kemudian latar belakang mengapa terjadinya kodifikasi, yaitu kemauan beliau untuk menyaring hadis palsu. Kemudian juga beliau khawatir ilmu hadis akan hilang karena belum dibukukan dengan baik. Nah, itu dari contoh latar belakangnya ya. Kemudian kapan sih kodifikasi hadis? Nah, kodifikasi hadis ini terjadi pada abad ke-7. Kemudian juga yang kedua terjadi pada abad ke-4 hingga ke-7. Kemudian terjadi pada abad ke-3 dan juga yang terakhir terjadi pada abad ke-2 Hijriah. Kemudian bahasan kita yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan hadis. Nah, kebijaksanaan Rasulullah tentang hadis, yaitu yang pertama adalah Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menghafalkan hadis. Kemudian kebijaksanaan yang kedua adalah Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis hadis-hadisnya. Kemudian cara Rasulullah menyampaikan hadis, yaitu melalui majelis al-ilm. Kemudian melalui para sahabat. Yang ketiga, melalui pidato di tempat terbuka. Dan yang terakhir adalah melalui khutbah. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin terdapat beberapa tradisi, yaitu yang pertama, meminta sumpah dari periwayat hadis. Kemudian bersikap cermat dan teliti terhadap hadis. Kemudian menerima riwayat dari satu orang yang terpercaya. Kemudian meneliti dengan cermat periwayat dan isi. Dan yang terakhir adalah mengharuskan adanya saksi dalam periwayatan hadis. Jika pada masa tabi'in ini mengandalkan hafalan dari sahabat Nabi. Kemudian bahasan kita yang selanjutnya adalah ilmu mustahlil al-hadis. Ilmu mustahlil al-hadis yaitu ilmu tentang pokok-pokok dan kaidah yang digunakan untuk mengetahui kondisi sanad. Tujuannya adalah membedakan hadis yang sahih dan juga hadis yang dhaif. Kemudian ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari cara meriwayatkan, penulisan, dan pembukuan mengenai hadis Nabi. Tujuannya adalah agar umat Islam menjadikan Nabi suri tauladan. Kemudian ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui ilmu ihwal sanad. Kemudian cabang-cabang ulumul hadis. Cabang-cabang ulumul hadis adalah ilmu rijal al-hadis, ilmu jarh wa ta'dil, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas mengenai pembagian hadis dari segi kualitas. Yaitu ada 3 macam, yaitu hadis sahih. Hadis sahih mempunyai berapa kriteria, yaitu bersifat dhabit, tidak terjadi kejanggalan, tidak terjadi ilat, bersambungnya sanad, keadilan perawi. Nah, macam-macamnya yaitu hadis sahih li dzatihi dan juga hadis sahih li ghairihi. Kemudian yang kedua adalah hadis hasan, di mana syarat-syarat hadis hasan ini adalah para perawinya adil, sanad bersambung, tidak terdapat syadz dan juga tidak terdapat ilat. Kemudian contoh macam-macamnya juga hadis hasan li dzatihi, juga hadis hasan li ghairihi. Kemudian yang terakhir adalah hadis dhaif. Oke, kita sekarang akan membahas mengenai pembagian hadis dari segi kuantitas. Kalau awal tadi dari segi kualitas, maka yang sekarang kita akan bahas mengenai yang kuantitas. Nah, pembagian dari segi kuantitas ini dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Di mana hadis mutawatir ini memiliki kriteria, yaitu diriwayatkan oleh banyak orang, mustahil sepakat berbohong,
dan juga sandaran pada panca indera. Nah, pembagian dari hadis mutawatir ini yaitu hadis mutawatir lafz, hadis mutawatir maknawi, dan juga hadis mutawatir amali. Kemudian kita masuk ke yang hadis ahad, di mana hadis ahad ini memiliki kriteria yaitu perawinya tidak berjumlah banyak dan juga hanya diriwayatkan 1, 2, 3, 4, 5, tidak setara dengan mutawatir. Dan juga pembagian hadis ahad ini adalah hadis gharib, hadis masyhur, dan juga hadis aziz. Kemudian bahasan kita yang selanjutnya adalah mengenai hadis dhaif, di mana hadis dhaif ini adalah hadis yang putus sanadnya. Dan putusnya sanad ini terdapat dua bagian, yaitu putusnya sanad yang nampak dan juga putus sanad yang tidak nampak. Nah, contoh putusnya sanad yang nampak ini adalah hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mudal, dan lain-lain sebagainya. Dan juga yang tidak nampak yaitu hadis mudallas dan juga hadis mursal kafi. Kemudian jika ketercelaan sanad ini terdapat beberapa hadis, yaitu hadis mauquf, hadis maqtu', hadis mu'allal, dan juga hadis syadz. Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya adalah mengenai hadis palsu atau yang disebut juga dengan hadis maudhu'. Faktor-faktor munculnya hadis maudhu' ini adalah politik, kebencian dan permusuhan, kebodohan, fanatisme yang keliru, popularitas, dan juga ekonomi. Nah, sebab-sebab munculnya hadis palsu ini karena zindik, beda pandangan politik, menarik minat, tidak berilmu, dan juga ta'assub. Kemudian ciri-ciri dari hadis maudhu' atau hadis palsu ini adalah pengakuan dari pemalsu itu sendiri terdapat keganjilan dan rusak maknanya. Rawinya dikenal sebagai pendusta. Rawi menyangkal dirinya pernah memberi riwayat kepada orang dengan hadis palsu tersebut. Kemudian buku-buku yang mengandung hadis palsu ini sebenarnya belum ada ya faktanya atau penjelasannya. Maka dari itu untuk buku-buku dari hadis palsu ini masih belum diketahui. Nah, pembahasannya selanjutnya ya, kita akan bahas mengenai jarh wa ta'dil, di mana pengertian dari jarh wa ta'dil ini adalah ilmu yang membahas tentang kualitas perawi hadis dan membicarakan tentang perawi-perawi yang catat dan adil. Di samping itu, sanadnya bersambung, dhabit, tidak syadz, dan tidak ilat. Itu pengertiannya ya. Kemudian kita akan mengetahui syarat-syarat jarh wa ta'dil. Syarat dari jarh wa ta'dil ini sendiri adalah berilmu, bertakwa, mengetahui sebab-sebab jarh wa ta'dil, dan juga mengetahui ungkapan lafaz dan ungkapan bahasa Arab. Kemudian fungsi dari jarh wa ta'dil ini sendiri adalah untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah para perawi hadis, di mana para perawi hadis ini ada 6, yaitu yang pertama adalah Imam Bukhari dengan kitab Sahihnya, kemudian Imam Muslim dengan kitab Sahihnya, yang ketiga adalah Imam Abu Dawud dengan kitab Sunannya, kemudian yang keempat Imam Tirmizi dengan kitab Sunannya, dan juga yang kelima Imam Nasai dengan kitab Sunannya, dan yang terakhir adalah Imam Ibnu Majah dengan kitab Sunannya. Kemudian pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai ingkar sunnah, di mana ingkar sunnah ini pengertiannya adalah secara bahasa yaitu menolak atau tidak mengakui. Kemudian dari segi istilah adalah jalan atau tata cara yang telah mentradisi suatu tradisi yang sudah dibiasakan. Kemudian ini dari bahasa ya, dan juga istilahnya sudah. Kemudian dari tokoh dari ingkar sunnah adalah Taufik Sidki, Rayat Khalifah, Gulam Ahmad, kemudian yang terakhir adalah Kasim Ahmad. Nah, kemudian argumen mengenai ingkar sunnah yaitu ada 2. Yang pertama mengenai argumen nakli ya, yaitu An-Naml ayat 89. Kemudian juga hadis itu tidak terkodifikasi. Kemudian
hadis akli, di mana hadis akli ini menyatakan bahwa umat Islam mengalami kemunduran. Kemudian Al-Quran diumumkan dalam bahasa Arab, kemudian dianggap dongeng karena lahir setelah Nabi itu wafat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.